Sejarah awal Melayu prakolonial di Riau. Masa prakolonial di Riau didominasi oleh beberapa kerajaan yang menguasai daerah-daerahnya. Sejarah mencatat, para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar abad 200 sebelum Masehi. Di saat Eropa memasuki masa Renaissance, sudah terdapat peradaban berusia ribuan tahun dengan kerajaan besar yaitu Sriwijaya di Sumatera dan ditambah dengan puluhan kerajaan kecil lainnya. Pada masa abad ke-7 hingga ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Lalu, antara tahun 1331 sampai 1364, Patih Majapahit Gajah Mada berhasil menguasai wilayah yang sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Menurut catatan sumber-sumber Cina, menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Oleh karena itu, Islam pun semakin besar pengaruhnya dan pada abad ke-12, Islam sebagai pemerintahan sudah hadir di Indonesia. Kesultanan Islam pun semakin berkembang dan mengembangkan pengaruhnya hingga akhirnya menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Kerajaan-kerajaan Melayu kuno prakolonialisme. Yang pertama adalah Kerajaan Keritang. Kerajaan Keritang merupakan kerajaan cikal bakal dari Kesultanan Indragiri. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-12 dan ada juga yang mengatakan didirikan pada abad ke-6. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Merlang dan terletak di sepanjang Sungai Gangsal, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Nama dari kerajaan ini diambil dari nama kota di mana kerajaan ini berada, yaitu Kota Keritang. Keruntuhan kerajaan Keritang disebabkan oleh penawanan Raja Merlang oleh kerajaan Malaka sehingga membuat kerajaan Keritang menjadi tidak bertuan. Namun, pada saat penawanan, Raja Merlang menikah dengan putri Sultan Mansur dan memiliki keturunan yaitu Narasingha. Narasingha yang kelak akan memerintah kembali di kerajaan Keritang. 2. Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri adalah kerajaan Melayu yang mempunyai wilayah pemerintahan di antara Jambi dan Kampar, meliputi daerah sepanjang aliran Sungai Indragiri, Sungai Gangsal, dan Keritang. Kerajaan Indragiri didirikan pada tahun 1508 oleh Narasingha, anak dari Raja Merlang dari kerajaan Keritang dengan putri Sultan Mansur Shah. Kerajaan Indragiri ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kerajaan negeri Mahligai. Raja yang pertama adalah Raja Kecik Mambang, pemerintahan dari tahun 1298 sampai 1337. Pada tahun 1815, di bawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. Dalam masa pemerintah inilah, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat sultan muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah hilir sampai dengan batas Japura. 3. Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis merupakan kerajaan Hindu-Buddha, terletak di Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Didirikan pada abad ke-1 sebelum Masehi. Didirikan oleh Maharaja Diraja, putra Raja Iskandar Zulkarnain. Awal mula kerajaan Kandis berasal dari penjelajahan 3 putra Raja Iskandar Zulkarnain dan salah satunya Maharaja Diraja. Memiliki lambang berupa sepasang bunga raya berwarna merah dan putih. Keruntuhan kerajaan Kandis berawal dari pergerakan separatisme beberapa kelompok di dalam kerajaan, kemudian serangan-serangan dari berbagai kerajaan dan dikalahkan oleh Raja Sintong. Bukti-bukti peninggalan kerajaan Kandis. Yang pertama, 2 lempeng emas beraksara Jawa kuno dan Sanskerta, terletak di Kampung Betung, Jambi. Yang kedua, bekas pendambangan Raja Darmaswara. Dan ketiga, potongan arca sebesar botol terletak di Desa Sangau, Riau. Dan keempat, kepingan emas yang berisi mantra berbahasa Sanskerta. Kerajaan Koto Alang.
Kerajaan Koto Alang merupakan kerajaan tertua kedua setelah berdirinya Kerajaan Kandis pada abad kedua sebelum Masehi. Kerajaan ini terletak di Dusun Botung atau sekarang lebih dikenal dengan Desa Sangau. Awal mula dari kerajaan ini dimulai dari pergerakan suatu kelompok yang memisahkan diri dari Kerajaan Kandis. Menurut sejarah, raja yang diketahui hanyalah Raja Aur Kuning yang merupakan raja pertama. Keruntuhan Kerajaan Koto Alang dapat diketahui dari sejarah Kerajaan Kandis yang dimana Kerajaan Koto Alang mengadakan pertempuran kepada Kerajaan Kandis dan pada akhirnya Kerajaan Koto Alang kalah di tangan Kerajaan Kandis. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang terbesar dan yang terkuat di Pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Sri pada abad ke-7. Kerajaan bercorak Buddha ini diperkirakan terletak di muara Sungai Musi, Palembang. Pada masa kejayaannya, dari abad ke-9 Masehi sampai dengan abad ke-10 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berhasil mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka, dan mereka mengumpulkan kejayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Keberhasilan Sriwijaya dalam mencapai kemakmurannya dapat mengimbangi kerajaan yang terletak di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit yang terkenal dengan kerajaan terbesar pertama di Nusantara. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya setelah beberapa abad berjaya diawali dengan serangan dari Kerajaan Kola Mandala dari India bagian selatan pada tahun 1024. Kemudian dilanjutkan dengan serangan tentara Singasari pada tahun 1275 dalam ekspedisi Pamalayu. Akibat dari serangan ini, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran yang besar dan perlahan-lahan Kerajaan Sriwijaya menjadi pecah akibat kemunduran ekonomi, masalah politik dalam pemerintahan, dan mulai melemahnya kekuatan di dalam Kerajaan Sriwijaya. Berikut merupakan peninggalan-peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Pertama, pedagang Arab melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. 2. Prasasti Nalanda. 3. Kitab terjemahan dan biodata I. Singh. Berikut merupakan raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Sriwijaya. Berikut merupakan peninggalan prasasti dari Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Kedua, Prasasti Talang Tuo. Ketiga, Prasasti Kota Kapur. Keempat, Prasasti Karangbirahi. Kelima, Prasasti Talang Batu. Keenam, Prasasti Palas di Pasemah. Ketujuh, Prasasti Ligor. Kerajaan Pekaitan. Kerajaan Pekaitan merupakan kerajaan yang terletak di seberang Sungai Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kerajaan ini didirikan pada pertengahan abad ke-15 setelah pudarnya Kerajaan Rokan yang pertama di Kota Lama. Pada saat itu, raja yang memerintah Kerajaan Pekaitan bergelar Yang Bertuah Besar Sungai Daun atau dikenal dengan Raja Kunto. Raja tersebut dikenal dengan raja yang paling dekat dengan rakyatnya, hingga ada suatu pesta yang disebut Kenduri yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Kerajaan Pekaitan memiliki berbagai macam rempah-rempah seperti daun nipah, rotan, damar, dan berbagai hasil hutan mereka yang mereka gunakan untuk diperdagangkan ke kerajaan-kerajaan lain. Bandar Pekaitan selalu ramai dan selalu disinggahi kapal-kapal dagang dari berbagai negara seperti India, Arab, Tiongkok, Portugis, dan negara Eropa lainnya. 7. Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib atau biasa disebut dengan Kerajaan Siak I merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada antara abad ke-14 atau ke-15 di Pulau Sumatera. Nama kerajaan ini diambil dari nama di mana kerajaan ini terletak. Kerajaan Gasib terletak di Sungai Gasib di hulu Sungai Siak, Kabupaten Siak, Riau. Kerajaan ini berawal dari pecahan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Muara Takus. Dalam sejarah Kerajaan Gasib, raja yang hanya dikenal adalah raja terakhir yang beragama Islam bernama Sultan Hasan yang ditebalkan atau ditetapkan oleh Sultan Johor.
Masa pemerintahan atau kekuasaan Kerajaan Gasib berakhir pada tahun 1622 Masehi akibat kekalahan Kerajaan Gasib dalam pertempuran melawan Kerajaan Malaka. Sejarah Melayu Islam era kolonial di Riau. Pengaruh Islam yang sampai ke daerah-daerah merupakan akibat perkembangan Kerajaan Islam Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau menurut berita Tome Pires antara lain Siak, Kampar, dan Indragiri. Berikut ini akan dijabarkan sejarah Kerajaan Islam Riau dan pengaruhnya bagi penyebaran Islam. Yang pertama ada Kesultanan Indragiri. Kerajaan Indragiri terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Didirikan pada akhir abad ke-13, tetapi baru tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Masuknya pengaruh Islam ke kerajaan diperkirakan berasal dari Kesultanan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Kerajaan Indragiri merupakan bawahan Kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Selanjutnya Kerajaan Kampar. Kerajaan Kampar merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam di Sumatera, khususnya di Riau. Berdirinya Kerajaan Kampar karena adanya pengaruh Islam yang sampai ke pedalaman daerah-daerah dan merupakan akibat perkembangan kerajaan Islam di Malaka. Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri pada awal abad ke-16 sebagai kerajaan vasal dengan raja pertamanya adalah Raja Bujang Sati yang merupakan anak Raja Pagaruyung. Setelah runtuhnya Kerajaan Pagaruyung akibat Perang Padri, maka Kerajaan Sahilan merdeka secara de facto dan de jure. Kerajaan Rokan. Sejarah Kerajaan Rokan diperkirakan berdiri sejak abad ke-14 Masehi. Dalam sejarahnya, Rokan termasuk kerajaan yang cepat berkat hasil rempah-rempah yang dimilikinya dan juga relasi perdagangan dengan negara lain seperti Malaka. Kerajaan Rokan terletak berdampingan dengan Kerajaan Kunto Darussalam yang sama-sama terletak di kawasan Rokan kiri. Di kawasan Rokan kanan terdapat 3 kerajaan lainnya, yaitu Kerajaan Tambusai, Kerajaan Ramba, dan Kerajaan Kepenuhan. B. Situs-situs peninggalan sejarah Islam di Riau. Yang pertama, Masjid Raya Nur Alam Senapelan. Masjid yang menjadi tonggak sejarah Islam di Pekanbaru ini berdiri pada tahun 1762 atau pada abad ke-18. Masjid Nur Alam ini didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah dan dikenal dengan nama Masjid Senapelan pada kala itu. Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman merupakan tanah wakaf dari Raden Sastro Prawiro Jaya Diningrat. Pembangunan masjid ini dilakukan dengan swadaya masyarakat yang berada di sekitar Jalan Sumatera dan wilayah Pekanbaru hingga ke Tanggerang pada tahun 1930 sampai 1935. Masjid ini diresmikan oleh Gubernur Sri Zainal pada tanggal 19 Juni 2009. Selanjutnya ada Istana Kerajaan Siak. Istana Kerajaan Siak merupakan bukti sejarah kebesaran Kerajaan Melayu Islam Riau. Istana ini dibangun oleh Sultan Asyadis Syarif Hashim Abdul Jalil Syafuddin pada tanggal 1723 Masehi. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Asyirayah Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Pulau Penyengat. Pulau Penyengat merupakan hadiah perkawinan dari Sultan Mahmud Shah kepada istrinya Engku Putri Raja Hamidah pada tahun 1801 sampai dengan 1802. Di pulau ini terdapat pula makam tokoh-tokoh terkemuka Kerajaan Riau seperti Makam Raja Haji Abdullah, Makam Raja Ali Haji, Makam Mahkamah Syariah Kerajaan Riau Lingga, dan kerabat-kerabat Engku Putri yang lainnya. Masjid Raya Sultan Riau. Masjid yang menjadi kebanggaan orang Melayu Riau ini didirikan pada tanggal 1 Syawal 1249 Hijriah atau 1832 Masehi atas prakarsa Raja Abdurrahman. Masjid ini merupakan satu-satunya peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang masih utuh. Bangunan masjid ini seluruhnya terbuat dari beton, di mana pada keempat sudut bangunan terdiri 4 buah menara, sedangkan atapnya terdiri dari 13 kubah yang unik.
bekas gedung tabib kerajaan. Sisa gedung Engku Haji Daud ini hanya berupa 4 bidang dinding tembok dengan beberapa buah rangka pintu dan jendela. Gedung ini dahulu dikenal dengan sebutan Gedung Engku Haji Daud atau Gedung Tabib Kerajaan karena beliau adalah tabib kerajaan Riau. Bangunan yang tidak lagi beratap itu berdenah persegi panjang dan memiliki ukuran sekitar 12 kali 8 meter. Makam Raja Haji. Raja Haji yang di-Pertuan Muda Riau IV adalah pahlawan Melayu yang amat termasyur. Beliau berperang melawan penjajah Belanda sejak berusia muda sampai akhir hayatnya dalam peperangan hebat di Tetuk Ketapang pada tahun 1784. Makam Raja Haji ini terletak di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Makam Raja Jafar. Raja Jafar yang dipertuankan Muda Riau VI adalah putra Raja Haji Sahid Fisabilillah Mahrum Teluk Ketapang. Raja Jafar menjadi orang yang dipertuankan Muda Riau VI pada tahun 1806 sampai 1831. Beliau meninggal di Daliklinga yang kemudian dimakamkan di Pulau Penyengat. Makamnya berdampingan dengan Raja Ali yang dipertuankan Muda Riau VII pada tahun 1844 sampai 1857. Makam Raja Abdurrahman. Raja Abdurrahman menjadi yang dipertuan Muda Riau pada tahun 1832 sampai 1844. Salah satu hasil upaya beliau yang utama adalah pembangunan Masjid Raya Penyengat. Karena jasanya itulah, ketika beliau meninggal dunia, jenazahnya dikebumikan hanya beberapa ratus meter di bagian belakang masjid, yang terdapat pada sebuah lereng bukit. Selanjutnya adalah bekas Istana Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Bangunan bekas Istana Sultan Riau yang terakhir ini hanya berupa puing-puing belaka dahulu. Istana ini disebut Kedaton dengan lapangan luas di sekitarnya. Istana ini mulai rusak sejak Sultan Abdurrahman meninggalkan Penyengat karena dimusuhi Belanda, akibat sikap beliau menentang pemerintahan Belanda pada tahun 1911. Bekas gedung Tengku Bilik. Bangunan ini bertingkat 2 dan walaupun sudah rusak, tapi bentuk aslinya masih kelihatan. Bangunan ini masih ditempati sampai masa Perang Dunia Kedua. Pemilik gedung ini adalah Tengku Bilik, adik dari Sultan Riau terakhir, bersuamikan Tengku Abdul Qadir. Gedung Mesiu. Sesuai dengan namanya, gedung ini dahulunya tempat penyimpan Mesiu. Melihat gedung ini akan menjadi memberi bayangan betapa siapnya kerajaan Riau Lingga dalam menentang penjajahan di negaranya. Kubu dan parit pertahanan. Di Perengat terdapat kubu dan parit pertahanan kerajaan Riau dalam peperangan melawan Belanda tahun 1782 hingga 1784. Dahulu, kubu-kubu ini seluruhnya dilengkapi dengan meriam dalam berbagai ukuran. Diperkirakan benteng ini terakhir difungsikan sekitar tahun 1838. Balai Adat Indra Perkasa. Gedung dengan arsitektur tradisional Melayu Kepulauan ini dijadikan balai adat untuk memperagakan berbagai bentuk upacara adat Melayu. Balai Adat Indra Perkasa ini sudah berusia sekitar 100 tahun. Pada bagian dalam replika, terdapat barisan foto para sultan yang pernah memimpin di zaman dahulu dan dipajang pada dinding bagian atas gedung. C. Perjuangan Riau melawan kolonial Belanda. 1. Perang Siak melawan kolonial Belanda. Perang antara kerajaan Siak dan VOC mulai berkobar di bawah pimpinan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Setelah Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah wafat, perlawanan dilanjutkan oleh putranya, Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah, atau dikenal sebagai Tengku Buwang Asmara. Strategi perlawanan rakyat Siak untuk mengalahkan VOC dikenal dengan sebutan siasat hadiah Sultan, di mana Sultan berpura-pura meminta damai dengan VOC. Namun sebenarnya, Sultan Siak telah menyiapkan pasukan untuk mengepung ketika perundingan perdamaian. Pada saat itu, pasukan Siak menang, tetapi siasat ini belum mampu mengusir VOC dari Siak. Bahkan hampir 1 abad setelahnya, kerajaan Siak terpaksa tunduk kepada VOC. Perang Pelalawan melawan kolonial Belanda tahun 1725 sampai 1946.
Ada 2 kali penyerangan yang dilakukan oleh Kesultanan Siak ke wilayah Kesultanan Pelalawan. Serangan pertama berhasil memukul mundur armada perang Kesultanan Siak Serindrapura. Serangan tahun 1810 dipimpin oleh Syarif Abdurrahman Fahrudin. Serangan kedua Kesultanan Siak Serindrapura ternyata mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Penyerangan kali ini pun berbuah kemenangan bagi Kesultanan Siak Serindrapura. Satu persatu pasukan Kesultanan Pelalawan menyerah, hingga akhirnya kerajaan berhasil ditaklukkan. Perjuangan Tuanku Tambusai melawan kolonial Belanda dari tahun 1725 hingga tahun 1946. Perjuangan awalnya dimulai di daerah Rokan Hulu, dengan pusatnya di Benteng Dalu-Dalu. Kemudian, pada 1823, ia melanjutkan perlawanan ke wilayah Natal, Sumatera Utara. Pada 1824, Tambusai memimpin pasukan gabungan Dalu-Dalu, Lubuk Sikaping, Padang Lawas, Angkola, Mandailing, dan Natal untuk melawan Belanda. Pada tanggal 28 Desember 1838, setelah melalui pertempuran yang melelahkan dan menimbulkan banyak korban, benteng ini jatuh ke tangan Belanda. Namun, Tuanku Tambusai berhasil meloloskan diri lewat pintu rahasia. 4. Perjuangan Sultan Zainal Abidin. 4 prinsip perjuangan Sultan Zainal Abidin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan kerajaan Rokan yang satu dari Muara sampai ke batas Minangkabau. Yang kedua, menentang penjajahan Belanda. Yang ketiga, mempersatukan rakyat Rokan yang terpecah belah. Dan yang keempat, mendirikan ibu kota kerajaan yang baru. Sultan Zainal Abidin memindahkan ibu kota kerajaan ke Rantau Kasai. Pada tahun 1904, Belanda melakukan penyerbuan ke Rantau Kasai dan pasukan Sultan Zainal Abidin dapat dikalahkan. Sultan Zainal Abidin dipenjarakan di Pasir Pengarayan. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Reteh. Tengku Sulung adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang melawan kolonial Belanda di daerah Reteh. Pada tanggal 13 Oktober 1858, pasukan Tengku Sulung dikepung oleh pasukan Belanda dari berbagai jurusan. Namun, walaupun sudah dikepung, Tengku Sulung tetap mendapat bantuan dari masyarakat sekitar. Pada tanggal 5 November 1858, Presiden Riau mengirimkan ultimatum kepada Panglima Besar Tengku Sulung. Ultimatum ini berisi tuntutan agar Panglima Besar Tengku Sulung menyerahkan diri kepada komandan ekspedisi untuk menghadap Sultan Sulaiman. Tetapi ultimatum itu ditolak oleh Tengku Sulung dan menyebabkan Belanda sangat marah. Maka pada 7 November 1858 terjadilah pertempuran besar-besaran antara pasukan Belanda dan pasukan Reteh. Pertempuran tersebut menyebabkan Tengku Sulung tewas karena beliau tertembak oleh pasukan Belanda pada bagian lehernya. Perjuangan Datuk Tabano melawan kolonial Belanda. Datuk Tabano memiliki nama kecil Gandulo, kemudian diangkat menjadi Dubalang dari Datuk Tuo dan diberi gelar Datuk Tabano. Dubalang merupakan perangkat adat yang bertugas menjaga kewibawaan datuk persukuannya agar tidak diremehkan oleh orang lain. Belanda dengan licik mengirim Lareh untuk meneliti tempat-tempat pertahanan Ninik Mamak. Karena tindakan licik itu, Datuk Tabano dapat dirubuhkan. Namun, Datuk Tabano memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai Dubalang dengan gagah berani melindungi datuk lainnya dengan bertaruh nyawa daripada harga dirinya sebagai Dubalang diinjak-injak. Dalam perang melawan Belanda, Datuk Tabano gugur dan tidak diketahui persis tanggal kematiannya. Tetapi, makam Datuk Tabano masih bisa ditemui di desa tersebut dan sampai sekarang masih terus dikunjungi oleh masyarakat setempat.